Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. Baik. Sekarang pembahasan tentang mengusap sepatu khuf. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, khuf itu artinya sepatu boot. Sepatu boot itu mirip seperti sepatu safety. Iya. Ini disunnahkan untuk mengusap sepatu khuf bagian atasnya apabila seorang batal wudunya karena hadas kecil, apabila ketika dia memakai sepatu itu dalam keadaan sudah punya wudu, maka ketika dia mau wudu lagi karena batal wudunya karena hadas kecil, tidak perlu dia melepas sepatunya, wudu seperti biasa, pas bagian sepatu ya atau bagian kaki, maka dia cukup mengusap bagian atas sepatu khufnya. Ini sunnah. Dan bagi mungkin orang yang tidak musafir, tidak safar, batas waktunya 1 hari 1 malam, sedangkan musafir 3 hari 3 malam. Mengusap sepatu ini adalah sunnah. Kenapa dibahas dalam bab akidah? Padahal ini adalah masalah fikih, karena ini berkaitan dengan akidah. yakni syiar ahlul bid'ah, di antaranya Syiah, itu tidak mensyariatkan, tidak mengamalkan mengusap khuf ini. Sehingga ahlu sunnah membantah mereka, dan ini menjadi ciri ahlu sunnah bahwa mereka menyatakan bahwa mengusap sepatu khuf ketika wudu itu adalah sunnah. Maka barang siapa yang menolak ini, maka dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa? Karena dia menyelisih akidah, keyakinan yang benar. Dan karena mengusap sepatu khuf ini ketika wudu itu dalilnya mutawatir. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian banyak tabi'in dan atba'ut tabi'in, sehingga sahih hadis. Lanjut. Al-mashu 'ala al-khuffaini rukhsah wal 'amalu bir-rukhsah sunnah fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارح ثابت في السنة النبوية
ولم يخالف فيه إلا الرافضة بينما أثبت المسح على الرجلين فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما احتجاجا بالآية في قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك وهو مجمع القدم مع العقب مما يسمى بعرش الرجل هذا الكعب عند الرافضة وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa mengusap sepatu khuf itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah, dan mengamalkan rukhsah adalah sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sah dari Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, sungguh Allah mencintai apabila seorang mengamalkan keringanan darinya sebagaimana Allah tidak senang seorang mengamalkan maksiat. Maka mengusap sepatu khuf ya, atau yang seperti sepatu khuf, yaitu seperti kaos kaki yang memenuhi syarat seperti sepatu khuf, yaitu menutupi mata kaki ya, apalagi kalau terbuat dari semi kulit atau kulit, maka itu boleh diusap ketika wudhu. Maka orang-orang Syiah atau Rafidhah sebentar, bahwasanya kaos kaki itu sama dengan sepatu khuf. Itu sah di dalam sunnah nabawiyah. Dia itu diusap saja ketika wudhu tanpa melepas kaos kakinya. Jawrab yang ada di Madinah ya kawan, itu terbuat dari semi kulit atau kulit. Itu dijual di pasar, terutama dipakai ketika musim dingin. Karena kan airnya kan dingin, air PDAM itu kan dingin. Ya kita tahunya air PDAM ya. Hatta di Saudi kita namakan air PDAM gitu ya. Maksudnya air yang ada di kota Madinah itu kan nggak ada pemanasnya kecuali di hotel. Nah ketika musim dingin, air itu dingin banget, sangat dingin. Maka supaya tidak masuk angin, maka ketika dia wudhu itu pas bagian kaki, kaos kaki dari kulit itu atau dari semi kulit itu tidak perlu dilepas, cukup diusap bagian atas. Jelas ya jemaah? Kemudian setelah itu dia pakai sandal menuju Masjid Nabawi. Sandalnya ketika masuk masjid dilepas, dimasukin kresek, sedangkan dia masuk pakai kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi atau semi kulit tadi. Hangat itu ya kok, hangat. Ya karena di dalamnya itu ada kayak penghangatnya itu, apa yang bludru itu. Nah seperti itu, sehingga kaki jadi hangat, tidak dingin. Saya jarang melihat ada orang pakai kaos kaki dari kulit itu di Indonesia, jarang saya lihat. Sehingga jarang mengamalkan sunnah ini. Mungkin Allah alam karena di Malang ini nggak ada musim dingin, ya, suhunya antara 25 sampai 30, jadi ya orang-orang nggak kedinginan ketika wudhu. Apalagi masya Allah antum di rumah-rumah antum ada water heater kan, ya, sehingga wudhunya pakai air hangat, nggak ada masalah jadinya. Tapi tetap ini sunnah untuk bisa diamalkan. Kemudian
Tidak ada yang menyelisihi sunnah ini, yaitu mengusap sepatu khuf atau kaos kaki yang terbuat dari semi kulit itu, kecuali Rafidhah, Syiah, dan ini menjadi syiar mereka. Padahal juga mereka itu dalam masalah fikih, ya masalah wudu, pas bagian kaki ketika mereka tidak memakai sepatu khuf, bahkan mereka aslan tidak mengakui sepatu khuf itu untuk diusap. Ketika mereka tidak memakai sepatu atau kaos kaki, mereka hanya mengusap bagian punggung kaki. Aku tahu punggung kaki ya kan? Itu fikihnya orang Syiah. Mereka tidak pernah membasuh kaki ketika wudu. Padahal dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW menyatakan, wailun lil aqabi minan nar. Banyak riwayatnya, bukan hanya aqab, ini celaka, diazab neraka, dibakar. Orang yang aqab, yakni tumitnya kering dari air wudu. Antum tahu mana tumit ya jamaah? Kok dek tangan dan dek kaki? Itu dia. Memang tangan ada tumit ah? Kok bisa dari tangan? Ya, itu dia tumit. Jadi waktu itu ketika menggali parit Khandaq, para sahabat terlihat oleh Nabi SAW ketika wudu, pas bagian kaki ada sahabat yang kaki tumitnya itu tidak dikenai air wudu. Maka Nabi SAW bersabda dengan suara lantang, wailun lil aqabi minan nar. Disiksa dengan api neraka, dibakar di neraka orang yang tumitnya kering dari air wudu. Perhatikan ya jemaah, kita harus menyempurnakan wudu kita. Atau coba baca di kitab Sahih Targhib di bab wudu juga, di situ bukan hanya tumit, tapi ada riwayat ini loh, di telapak kaki yang bagian telapak kaki itu ada yang kering, itu dibakar nanti. Maka dikiaskan pula dengan anggota badan yang wajib dikenai wudu, wajah, tangan sampai siku, itu wajib semua kena air wudu ya jemaah. Siku wa aydikum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang yang beriman, adalah kalian kalau mau sholat, basuhlah wajah kalian. Ini wudulah dengan membasahi wajah kalian. Wajah itu apa batasannya jemaah? Wajah dinamakan wajah karena ketika berhadapan-hadapan itu nampak semua wajahnya. Dimulai dari batasannya ini dahi yang berbatasan dengan rambut kepala sampai dagu. Kemudian ini syahmatai udunai, ini godek. Kamu tahu godek? Nah itu bahasa Indonesianya apa? Kaono. Ya kan? Jadi saya ambil bahasa Jawa, godek. Antum bahasa itu godek dua ini, kanan kiri termasuk pipi. Semuanya. Ya. Maka hati-hati ketika seorang berwudu wajahnya begini dong, itu kurang, gak sempurna wudunya. Ya, jelas ya jemaah. Omongnya pipi dong, padu dibakar itu nanti. Nah itu dahinya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku. Siku ini siku. Ini harus basah.
Barang siapa yang sikunya nggak basah karena air wudhu, maka wudhunya nggak sah, sehingga akan dibakar sikunya. Begitu pemahamannya di situ. Wabzahu biru'usikum. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, usaplah kepala kalian. Diusap, termasuk telinga juga. Sebab kata Rasulullah, wal udhunani minar ras. Kedua telinga ini bagian daripada kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Nah, orang Syiah mereka tidak mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Mereka bilang wa arjulikum ilal ka'bain. Atfan 'alal wamsah. Gandeng dengan wamsah, sehingga mereka mengusap. Mereka menyelisih ijma' ahli sunnah bahwa kaki sampai mata kaki itu harus basah dengan air. Mereka hanya mengusap bagian punggung kaki yang mereka namakan ka'bain. Jadi mereka ini sudah menyelisih ahli sunnah baik syara'an wa lughatan, secara bahasa, baik secara bahasa juga. Padahal ka'bain itu mata kaki. Dipahami sama orang Syiah, ka'bain itu adalah yang ada di bawah tali sandal. Itu punggung kaki. Secara bahasa mereka udah salah. Secara syar'i mereka juga menyelisih. Musibah dah. Secara bahasa dan secara syar'i mereka menyelisih Ahlus Sunnah. Gitu ya jemaah. Apalagi ada orang zaman sekarang menyusun kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak punya makna. Makoni, innaka rahmati. Apalagi gak jelas. Iya. Padahal menurut Alfiya Ibn Malik, al-kalamu laftun mufid. Kastaqim. Suruh dia belajar Alfiya Ibn Malik dulu. Al-kalam, ini kalimat yang sempurna definisinya dalam bahasa Arab adalah lafaz yang mengandung faedah. Yani orang yang mendengar kalimat yang kita ucapkan, kalimat sempurna yang kita ucapkan, orang itu paham. Itu namanya kalimat sempurna. Contohnya kastaqim. Contohnya seperti istaqim. Ini adalah kamu istiqamah. Yani di situ ada dua kata sebenarnya. Istaqim anta. Adalah kamu istiqamah. Paham dan tuh? Nah, kalau maqali gak jelas gitu. Nyusun kata-kata gak no makna nih. Lah ngono lho sih. Dibilang ulama, dibilang ulama itu yang ngaku sebagai ulama Indonesia, mewarisi ulama Imam Nawawi Al-Bantani. Yang udah harus percaya. Benar apa kata Rasulullah SAW? Min alamatis sa'ah zuhurul jahl. Di antara tanda kiamat mulai bermunculan terang-terangan kebodohan atau orang bodoh. Dalam sebuah riwayat, zuhur ruwaibidah. Ruwaibidah itu munculnya ruwaibidah, yani as-safi alladhi yatakallamu fi amril 'am. Orang bodoh tapi bicara tentang umat. Orang bodoh tapi bicara tentang umat. Apalagi dia mengatakan, saya akan larang malaikat Munkar Nakir untuk menanyai murid-murid saya. Allah ya ikhwan, perkataan dia ini. Bahkan dia bilang nanti di neraka jahanam, saya kuncinya neraka jahanam, pintu neraka jahanam. Dia akan melarang kepada malaikat Zabaniyah untuk mengadab murid-muridnya. Ini perkataan ini mirip seperti perkataan Abu Jahal dalam surat Al-Muddatsir. Disebutkan ya, ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan 'alaiha 19.
Jadi di neraka jahanam itu ada 19 malaikat pimpinan. Di atasnya 19 malaikat ini ada malaikat Malik. Ketika turun ayat ini alaiha tis'ata asyar, ya, ada 19 pimpinan malaikat itu yang menjaga neraka jahanam itu. Abu Jahal mengatakan, cuma 19, kita banyak, kita akan kalahkan itu 19 malaikat itu. Omongannya wangi itu mirip seperti Abu Jahal, mirip. Berarti muncul sudah Abu Jahal, neo Abu Jahal sekarang dari Indonesia. Maka Allah jawab dalam ayat lain, sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Allah ya, malaikat, satu malaikat, ya. Wah, manusia itu malaikat Jibril aja itu tingginya dari langit sampai bumi. Itu bentuk aslinya malaikat Jibril. Kalau Abu Jahal mengatakan kami akan lawan 19 malaikat, itu nanti dia akan menyesal. Baik, kemudian kita kembali kepada orang Syiah. Jadi orang Syiah ketika wudhu gak sah wudhunya. Nah, karena wudhunya gak sah karena dia cuma mengusap bagian punggung kaki, tidak membasahi mata kaki, tidak membasahi jari kaki dan sela-sela jari, tidak membasahi telapak kaki, tidak membasahi tumit, maka wudhunya orang Syiah tidak sah. Karena wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ngeri kan? Maka di sini menunjukkan pentingnya ilmu yang benar, ya. Dan saya melihat sendiri ketika kita mempelajari fikih ini dibahas di kitab buku-buku fikih Ahlus Sunnah, termasuk di Bidayatul Mujtahid. Dan dibawakan di sini keterangan orang Syiah, mazhab Syiah yang menolak ijma' Ahlus Sunnah itu. Maka saya perhatikan di tempat wudhu di Masjid Nabawi, di luarnya itu, di bawah tanah. Di samping saya ada orang Iran lagi wudhu, tak perhatikan. Oh benar. Pas bagian kaki dia cuma mengusap saja, tidak dibasahi kaki sampai mata kaki. Ya, itu ya jemaah. Karena ini menjadi syiar orang Syiah. Maka barang siapa yang tidak membasuh kakinya ketika wudhu dan dia menolak syariat mengusap sepatu khuf, maka dia ahlul bid'ah, bukan ahli sunnah. Demikian maksud daripada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah. Lanjut. Qala hafizahullah ta'ala wa la hujjata lahum bi qira'ati al-kasr fil ayah li anna al-qira'ata al-mashru'ata bi nasbin wa arjulakum 'atfan 'ala faghsilu wujuhakum wa qira'atu al-kasr li ajri al-mujawarati li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum bi dalili anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu rijlaihi wa lam yakun yamsahu illa 'ala al-khuffain. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan tidak ada dalil bagi orang Syiah dengan bacaan kasroh pada ayat faghsilu wa arjulikum. Sebab qiraah yang masyhur dari para qurra, ya, itu dengan fathah wa arjulakum ilal ka'bain, gandeng dengan perintah faghsilu wujuhakum. Ini basuhlah wajah kalian, gandeng dengan itu. Wa arjulakum, dan juga pada pas bagian kaki basuhlah kaki kalian. Ini tafsir dikuatkan oleh perbuatan Nabi dan sabda Nabi, bahwa Nabi SAW setiap wudu ketika diriwayatkan oleh para sahabat ketika tidak memakai sepatu khuf senantiasa membasuh kakinya sampai mata kaki. Dan Nabi memperingatkan sebagian sahabat yang tergesa-gesa wudunya dan nampak bagian tumitnya tidak kena
air wudhu, maka disampaikan oleh Nabi, wailul lil aqabi minan nar, diazab di neraka tumit seorang yang tidak kena air wudhu. Menurut penjelasan para ulama begini ya, orang yang tidak membasahi tumitnya dengan air wudhu itu dosa besar, karena diancam dengan neraka. Salah satu definisi dosa besar apabila diancam dengan siksa neraka. Jadi jangan meremehkan wudhu, karena orang yang tidak sempurna wudhunya, tidak membasahi anggota badan yang wajib, maka dia jatuh ke dalam dosa besar yang terancam dengan siksa. Bab berikutnya, qala al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala wa tafsir as-salati fi as-safari sunnah. Qala asy-syarih rahimahullah min ar-rufas allati jaa biha asy-syar'u tashilan 'ala al-'ibadi wa raf'an lil-haraj al-qasr fi as-safar wa huwa qasr salati ar-ruba'iyyah wa hadha بنص القرآن قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف وقد زال هذا الإشكال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما بالنا نقصر وقد أمنا قال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره يقصر الرباعية إلى ركعتين هذا هو السنة ومن أتم فالإتمام جائز لكنه خلاف الأفضل. Nah, sekarang bab baru ya jemaah. Barakallahu lana wa lakum wa thabbatana Allah wa iyyakum 'ala al-islam was sunnah hayyan wa mayyitan. Penulis itu Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, mengqasar salat, dan kita sudah pernah bahas dalam pengajian Rabu subuh, termasuk sunnah adalah menjamak. Yani menjamak dan mengqasar salat dalam safar itu sunnah, yakni boleh, dan itu dianjurkan. Ya, ini keringanan, termasuk keringanan kata Syekhul Fauzan dalam Syariat Islam, dan ini kemudahan bagi hamba Allah, dan supaya tidak ada kesulitan bagi hambanya adalah mengqasar salat ketika safar. Dan kita sudah bahas tentang batasan musafir itu apabila dia keluar dari wilayah batasan kotanya, yaitu kota Malang. Ya, kalau lebih mantap lagi di luar Kabupaten Malang. Kabupaten ini batasan dia, Kabupaten Lawang. Nah, antum keluar dari Lawang itu Purwosari, itu masuk mana itu? Antum di Purwosari itu sudah boleh mengqasar dan menjamak. Bahkan orang yang melakukan perjalanan, misalnya dia mau umroh nih, pesawatnya jam 9 pagi, ya, maka dia antum tahu lah, perjalanan dari Surabaya menuju Madinah kan 9 jam kurang lebih, apalagi yang berangkatnya jam 1 siang. Ya, ala kulli hal itu nambah jadwal puasanya itu sampai 17 sampai 18 jam. Bagi yang tidak kuat, bahkan bagi musafir secara mutlak, ya, itu boleh dia tidak puasa pada hari dia musafir itu. Iya boleh, kecuali kalau dia memang kuat, maka afdal bagi dia untuk tidak berbuka puasa di siang hari. Jadi kalau dia nggak kuat, takut sakit lagi, maka afdalnya dia tidak puasa. Gitu ya.
Saya pernah mengalami itu. Ya saya nggak kuat, saya makan aja di siang hari puasa Ramadan itu, makan di pesawat. Lah jamaah kita sebagian puasa dia. Itu sampai 17 atau 18 jam lebih, 18 jam setengah. Sampai landing di Madinah itu masih belum tenggelam matahari. Tak delok jamaah wis pucet-pucet ngono ya. Wah, 18 jam lebih puasa. Terus jamaah nanya saya, "Ustaz, sudah azan belum?" Belum. Sebentar lagi. Kurang lebih 10 menitan. Begitu. Kan kita ada aplikasi yang di mana ada kita berada di satu tempat, itu aplikasinya langsung otomatis. Ini sudah azan nih. Langsung ini mau langsung lunggurin di base itu. Lemes. Begitu ya. Pucat-pucat. Baik. Berarti dia memilih untuk tidak puasa. Bagi yang memilih rukhsah, silakan untuk tidak puasa. Boleh. Jelas ya jamaah? Nah, sekarang kita kembali kepada qasar. Qasar di dalam safar, yaitu memendekkan 4 rakaat itu menjadi 2. Bahkan boleh dijamak. Ini sudah pernah kita bahas panjang lebar sudah. Jadi jamak dan qasar itu mutlak diizinkan, dibolehkan kepada siapa? Musafir. Jadi untuk kemudahan. Jangankan musafir, yang mukim aja pernah Rasulullah melakukan itu jamak dan menjamak, bukan mengqasar ya, menjamak. Padahal waktu itu tidak ada hujan. Artinya sekali-sekali boleh. Misalnya antum ada, misalnya penting sekali meeting, tidak bisa ditunda-tunda, karena ini pemaparannya pada waktu mulai duhur sampai isya. Bolehkah seorang itu menjamak di kotanya? Boleh, tapi tidak boleh mengqasar. Itu dibahas panjang lebar oleh para ulama kita dan dengan dalil yang sahih. Seperti dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Aqdal Musallin, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari itu menyatakan demikian. Kemudian dalilnya itu Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ard", jika kalian melakukan perjalanan di bumi, di tanah, "falaysa 'alaikum junahun taqsuru minas shalah", maka tidak mengapa kalian untuk melakukan, yakni memendekkan, mengqasar salat kalian dari 4 menjadi 2. "In khiftum an yaftinakum alladziina kafaru", jika kalian khawatir kalian akan diserang oleh orang-orang kafir. Maka sahabat bertanya, ini zahir daripada ayat ini boleh mengqasar dalam kondisi takut dalam perjalanan. Bagaimana kalau dalam kondisi aman? Kata sahabat, bagaimana kita ini mengqasar ya Rasulullah? Bukankah kita sudah aman, tidak ada perang ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, itu adalah sedekah yang Allah beri kepada kalian. Terimalah sedekah dari Allah. Ini boleh menjamak dan mengqasar bagi musafir, ya, walaupun dalam kondisi aman, tidak takut. Yakni zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Zuhur dan asar boleh dijamak bagi musafir. Begitu pula maghrib dan isya. Maghrib tetap 3 rakaat. Subuh ya 2 ya, tidak bisa dikosor lagi. Mana bisa dikosor jadi 1 ya kawan. Tetap 2 itu. Dan ternyata Rasulullah SAW mengqasar di seluruh perjalanan safarnya. Yang 4 jadi 2. Inilah sunnah.
Contohnya apa? Penaklukan kota Mekah. Selama 17 hari Nabi di Mekah, Nabi mengqashar salat. Ketika haji, ketika di Mina, Nabi mengqashar salat. Ketika di Arafah, Nabi menjamak dan mengqashar. Ketika di Muzdalifah, Nabi menjamak dan mengqashar salat maghrib isya, jamak takhir. Sedangkan zuhur asar di padang Arafah, jamak taqdim. Maka bagaimana ini? Ya, para ulama mengambil kesimpulan begini. Musafir mutlak boleh jamak qasar. Tapi afdalnya apabila dalam kondisi sudah istiqrar di tempat safar, tinggal di hotel di tempat safar, mengqasar saja, itu afdalnya. Tidak menjamak. Tapi boleh dia menjamak. Begitu loh ya ikhwan. Diambil dari apa? Ya Nabi SAW menjamak menjamak dan mengqashar ketika di padang Arafah, di wukuf di Arafah dan di Muzdalifah. Dan Nabi tidak menjamak ketika di Mina. Selama 3 malam di Mina itu tidak menjamak. Tapi mengapa? Mengqashar. Maka itulah kesimpulannya. Apabila musafir dalam kondisi safar itu dia aslah lahu, lebih manfaat buat dia untuk menjamaknya karena dia punya kesibukan, atau misalnya di tengah perjalanan, maka hendaklah dia menjamak. Tapi kalau sudah tinggal di kota tempat dia safar, maka hendaklah dia mengqashar saja, tidak menjamak. Itu afdalnya, tapi boleh baginya untuk tetap menjamak dan mengqashar. Begitu pula ketika Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, perjalanan berangkatnya 1 bulan perjalanan, pulangnya 1 bulan perjalanan naik onta. Selama dalam perjalanan itu beliau menjamak dan mengqashar. Jelas saja? Lanjut Ustaz. Sebentar, ini ada tambahan dari Syekh Shalih Fauzan. Memang musafir boleh juga menyempurnakan salat, ini 4 rakaat. Itu boleh. Tapi afdalnya bagi dia mengqashar. Nah, ini penting ini ya, kawan. Ma'rifatu al-afdal min al-mafdul. Termasuk fikih adalah kita mengenal mana yang afdal dari yang kurang afdal. Maksudnya apa? Hendaklah kita mengamalkan yang afdal daripada yang kurang afdal. Itu penting, mengenal masalah itu. Musafir, afdalnya apa? Qashar. Daripada 4 rakaat. Walaupun dia boleh 4 rakaat. Kecuali kalau dia makmum di tempat dia safar, di masjid yang imamnya mukim. Ya udah antum 4 rakaat. Jangan qashar lagi antum di situ. Ikuti aja apa yang dilakukan oleh imam itu 4 rakaat. Jelas ya? Nah, itu ya. Lanjut. فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك لأن الإتمام هو الأصل والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية. Jadi disimpulkan lagi bahwa mengqashar salat bagi musafir ya, itu adalah keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mau melaksanakan itu afdal. Afdal itu apa maksudnya? Lebih baik dia untuk mengamalkan. Tapi jika dia meninggalkan rukhsah ini, yaitu qasar, ini dia menyempurnakan salat jadi 4 rakaat, padahal dia bukan jadi makmum bagi imam yang mukim, maka itu sah salatnya. Tapi itu kurang afdal. Ya, bukan memahami afdal, dan tadi saya ulang lagi bahwa memahami yang afdal
daripada yang kurang afdal itu sangat penting ya. Contoh begini, antara azan dan qomat, mana yang lebih afdal, berdoa atau baca Quran? Berdoa. Karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a ma bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak oleh Allah. Mana yang afdal? Ketika antum lagi baca Quran nih di masjid, misalnya tiba-tiba ada orang masuk mengucapkan salam, antum afdalnya terus melanjutkan bacaan Quran atau menjawab salam? Setelah itu melanjutkan bacaan Quran. Menjawab salam dulu lebih afdal. Ini dalam segala hal ya kawan, mengutamakan yang lebih afdal daripada yang kurang afdal. Ya, begitu ya jemaah. Kemudian dikatakan di sini, karena sholat 4 rakaat itu memang itu hukum asalnya demikian, sehingga dia tetap sah sholatnya dan itu boleh. Tapi itu kurang afdal. Afdalnya bagi musafir mengqasar. Kemudian ini faedah penting sebagai kesimpulan dari dua bab ini, yaitu bahwa menerima rukhsah syar'i, keringanan secara syar'i, itu termasuk masalah akidah. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang tasyaddid, ekstrim, yang tidak menerima keringanan syar'i dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang Syiah yang menolak rukhsah dari Allah, yaitu mengusap sepatu khuf dan dan yang lainnya. Rukhsah mereka menolak. Lanjut. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, was-shawmu fi safari man syaa shoma wa man syaa afṭara. ثم قال الشارع وفقه الله من الرخص الذي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام وإذا صام فصيامه صحيح لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر فهو رخصة والرخصة لا يجب فعلها وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في مسفره. Kemudian bab berikutnya, ini bab yang ketiga di Maghrib ini. Barakallahu lana wa lakum fi afiyah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, berpuasa ketika bulan Ramadan bagi musafir, ya, itu boleh dia berpuasa kalau kuat ya, karena dia lebih maslahat dia puasa, jadi kuat ya. Tapi bagi yang lainnya dia memilih untuk tidak puasa di siang hari, boleh. Mungkin maslahat buat dia tidak puasa di siang hari. Yang saya alami secara pribadi ya kawan ya, kalau naik pesawat dari Surabaya ke Madinah, antum tahu kan ya, makanan di pesawat kan enak ya kawan. Wallah enak sekali. Tanya sama apalagi yang di bisnis ya. Hah? Yang kelas bisnis itu begitu dipanasin itu, baunya makan sak pesawat. Itu tambah juk kita orang, tambah luwe kita orang. Iya? Bayang loh, ini masih suwe mana, ini masih Madinah masih lama ini. Di situlah banyak yang tergoda. Ya, terus terang saja. Akhirnya ya sudah, karena kita ambil rukhsah aja akhirnya. 2 kali lagi makan. Dan apalagi kalau pesawat Saudi itu makanannya enak ya, Pak. Lengkap. Ya, sak meja itu lengkap. Sak minumannya,
Sumbaran kali riris. Nah itu beda ya, Lion Air itu rada titik ya. Sama ya, beda jauh. Padahal harganya tidak jauh beda harga tiketnya itu. Tapi pesawat Saudi ya itu jauh lebih lengkap makanannya, lebih lezat. Bahkan ada 3 menunya. Sedangkan Lion Air kayak nasi kotak dibagi-bagi gitu. Supaya nggak ada, ya sekarang pilihan nanti. Gelem gak gelem siku ya. Nah, itu ya coba. Bukan berarti aku ndak anu ya. Itu anti kan pilihan ya kawan. Kalau disuruh milih aksen pilih Saudi Airlines. Kan begitu maksud saya. Taib. Kemudian di sini dikatakan termasuk rukhsah keringanan dari Allah Azza wa Jalla untuk hambanya, boleh dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika dalam perjalanan. Itu rukhsah. Siapa yang mau dia tidak puasa, siapa yang mau dia puasa. Itu ya. Jika dia puasa, puasanya sahih. Karena ada seorang sahabat bahwa dia merasa kuat untuk berpuasa dalam perjalanan, maka Nabi mengizinkan dia untuk berpuasa. Karena hukum tidak puasa bagi musafir itu rukhsah, keringanan. Boleh seorang tidak mengambil rukhsah itu. Ya. Tapi memang afdalnya dia ambil rukhsah itu sebagaimana rukhsah-rukhsah yang lainnya. Sebaiknya diambil. Tapi kalau dia tidak mengambil rukhsah itu tetap puasa, maka itu puasanya sah. Tapi dikatakan di sini bahwa Nabi SAW kebanyakan dalam perjalanan itu makan di siang hari. Dalil faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan di antara kalian hilal Ramadan adalah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit dan atau dalam perjalanan dan dia tidak sanggup puasa dan dia lebih memilih ngambil rukhsah, maka boleh diganti di lain waktu. Saya mau nanya antum kalau melakukan perjalanan naik pesawat Saudi misalnya dari Surabaya ke Madinah di bulan Ramadan, antum mau makan apa enggak siang hari? Angkat tangan yang nggak puasa. Oh ada? Ya ada. Yang puasa berarti yang nggak angkat tangan ya? Paling gue lagi ketok makanan ini ngampuni wedangan terus mangan paling gitu. Allah Ustaz. Sudah habis waktunya ya kawan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Apa ada pertanyaan? Ah, berarti ba'dal adzan. Fadhal ya muadzin. Muadzin. Monggo. Itu khilaf di antara ulama. Syekh Musa Al-Nasr dan juga Syekh Al-Albani dan ulama Yordan itu pilih boleh. Jadi habis salat Jumat, salat Asar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, la musafir la yajibu alaihi salatul Jumu'ah. Tidak wajib baginya salat Jumat. Jadi dia kalau mau menjamak zuhur asar. Tapi kalau dia pilih salat Jumat dan itu boleh musafir, maka dia tidak ada jamak dengan asar. Saya pilih pendapat yang boleh. Sebagaimana seorang musafir untuk salat Jumat atau tidak itu boleh bagi dia untuk memilih, maka sebagaimana pula boleh bagi musafir untuk menjamak dan mengqashar. Dan ini yang saya amalkan ketika kita safar. Ya misalnya umroh atau ke Madinah itu. Kita ke Mekahnya hari Jumat, tapi Jumatan. Maka saya bilang sama jamaah kalian habis sholat Jumat, sholat asar 2 rakaat. Dan itu lebih mudah bagi mereka. Jadi di Masjid Nabawi habis Jumatan sholat 2 rakaat asar. Jamaah qashar. Karena setelah itu dia pulang balik ke hotel untuk makan siang
Kemudian kita berangkat menuju Mekah. Sehingga kita sudah selesai salat asar, mengambil rukhsah sebagai musafir untuk menjamak dan mengqashar salat. Jelas ya, Syekh? Ada lagi pertanyaan? Berapa hari? Itu sudah pernah kita bahas waktu di pembahasan Al-Qaul Mubin fi Aqdil Musallin. La hadda lahu. Tidak ada batasan waktu. Selama dia niatnya adalah safar, ya, maka selama dia musafir boleh dia mengambil rukhsah, mengqashar salat atau menjamak dan mengqashar. Jelas ya, akhi? Tapi kalau misalnya dia safar ke keluar kota atau luar negeri, ternyata dia mendapatkan iqamah, yang itu sebagai ganti daripada KTP. Walaupun umurnya cuma 4 tahun atau 8 tahun atau 12 tahun sekolah S1, S2, S3, maka dia mukim di sana. Mukim dia di sana. Karena dia sudah dapat iqamah. Itu adalah iqamah, mukim. Iya, jelas ya. Atau dia bisa kerja di Amerika atau Australia, dan dia dapat iqamah. Itu apa bahasa Inggrisnya ya? Ya, maunya tinggal di negeri orang, dia diizinkan tinggal selama setahun 2 tahun sesuai dengan kontrak kerja dia. Maka dia mukim sudah di sana, karena dapat iqamah tadi. Jelas Pak ya? Nah, itu. Tapi kalau misalnya dia seorang pilot, keliling dunia, safar terus dia selama 2 bulan, ya berarti 2 bulan dia musafir. Dia pekerjaannya pilot ke luar negeri. Itu. Jelas ya? Jadi tidak ada batasan waktu. Selama dia musafir, maka dia dapat keringanan untuk jamak dan qashar. Alhamdulillah. Lalu bagaimana yang 3 hari 3 malam tadi? Mengusap khuf. Maka setelah 3 hari 3 malam, dia harus melepas sepatunya. Ketika dia wudu, dibasahi itu kakinya, kemudian pakai sepatu lagi. Terhitung mulai lagi dari awal, selama 3 hari 3 malam berikutnya dalam perjalanan. Jelas ya? Karena dia sudah 3 hari 3 malam. Ada lagi pertanyaan? Kalau masih di daerah asal mau apa sholat jamaah masih mau berangkat? Lah, karena dia masih mukim ya di tempatnya. Sholatlah dia pada waktunya seperti yang lain. Setelah dia safar baru boleh dia mengqashar dan menjamak, keluar dari kotanya. Karena dia masih di kota tempat tinggalnya, tidak ada keringanan buat dia. Iya. Ada lagi? Ya, yang terakhir. Kota, keluar dari batasan kota. Itulah yang dimaksud dengan musafir. Dan itu tidak dihitung dengan, tidak ada kepastian jarak. Sebab kota itu berbeda-beda jaraknya. Kayak Jabodetabek, Jakarta, DKI Jakarta. Dari ujung timur ke ujung barat Jakarta, pirang kilo ya? Panjang itu. Utara ke selatan. Kalau Malang ini batasnya Lawang. Antum keluar dari kota Lawang itu, nah sudah itu musafir. Purwosari.
Purwosari ya, betul ya? Itu sudah boleh untuk sudah musafir dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika disebutkan riwayatnya sahih oleh Syekh Al-Albani ketika membahas masalah ini. Ketika Ramadan mau pergi ke Mekah dari Madinah. Ketika di luar batasan itu, kota Madinah kan ada batasannya. Dari Gunung Ir ke Thawr, ya kan? Begitu keluar dari bangunan kota Madinah, dari perbatasan kota Madinah, jaraknya 6 kilo aja. Langsung dikumpulkan. Makan dia. Karena perjalanan masih jauh naik onta. Yang penting dia sudah keluar dari kota Madinah. Maka dia makan di siang hari Ramadan. Rumah kota Madinah masih kelihatan dari situ. Tapi dia sudah di luar kota Madinah. Maka boleh untuk tidak puasa. Makan. Demikian ikhwan fikih para sahabat tentang masalah ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.